Jumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 7 bersama saya Usnud Silitonga. Hari ini kita akan belajar bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Bagian A, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar terdapat banyak sekali benda. Mobil, motor, sepeda, sepatu, pensil, papan tulis merupakan bentuk benda. Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda lain. Benda-benda di alam semesta sangat bervariasi dan berbeda-beda. B. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup. 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Bagian A. Bernapas atau respirasi. Bernapas merupakan proses penghirupan O2 dan pengeluaran CO2 dari dalam tubuh. Oksigen yang diambil digunakan untuk proses pembakaran sari-sari makanan di dalam tubuh makhluk hidup, sedangkan sisa hasil pernapasan, yaitu karbon dioksida, dibuang melalui hidung. B. Bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cara tertentu tanpa bantuan dari luar atau pihak lain. Gerakan itu ada yang pasif, ada juga yang aktif. Tumbuhan melakukan gerak pasif atau tidak berpindah tempat, sedangkan hewan dapat melakukan gerak aktif, dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. C. Memerlukan makan. Makanan merupakan kebutuhan semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. D. Iritabilitas, peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, daun tumbuhan putri malu akan mengatup jika disentuh. Manusia menutup telinga saat mendengar suara yang keras seperti petir, dan kupu-kupu mendekati bunga karena mencium aroma bunga. E. Tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Sebagai contoh, bayi akan terus berkembang menjadi manusia dewasa. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume makhluk hidup karena jumlah dan ukuran sel bertambah. Sedangkan perkembangan adalah proses pertumbuhan menuju dewasa yang ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi. F. Berkembang biak atau reproduksi. Makhluk hidup melakukan reproduksi guna melestarikan jenisnya. Reproduksi pada makhluk hidup dapat terjadi baik secara seksual atau generatif maupun aseksual atau vegetatif. G. Adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya dengan beberapa cara, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. H. Ekresi, mengeluarkan zat sisa. Ekresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak dimanfaatkan oleh tubuh makhluk hidup. Proses ini sangat penting karena zat sisa bersifat racun dan tidak baik bagi kesehatan. Bagian C. Pengklasifikasian makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Adapun tujuan klasifikasi untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Pelopor taksonomi adalah Bapak Carolus Linnaeus. Urutan takson pada tumbuhan dan hewan. Takson tumbuhan, kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Sedangkan takson hewan, kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Menurut Robert H. Whittaker, makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Bagian A. Kingdom Monera bersifat uniseluler atau bersel satu dan memiliki sel prokariotik atau tidak mempunyai membran inti. Contoh bakteri dan alga hijau seperti gambar di samping. B. Kingdom Protista bersifat eukariotik atau punya membran inti sel, uniseluler atau bersel tunggal, dan multiseluler atau bersel banyak. Kelompok ini terdiri dari protista menyerupai hewan atau protozoa.
Contohnya seperti gambar di bawah. Protista menyerupai tumbuhan atau ganggang Allah seperti gambar di bawah. Protista menyerupai jamur seperti gambar di bawah. C. Kingdom fungi atau jamur bersifat eukariotik, uniseluler dan multiseluler serta tidak berklorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Karena tidak berklorofil sehingga tidak bisa menghasilkan makanan sendiri yang disebut dengan heterotrof. Kelompok ini terdiri dari semua jenis jamur seperti gambar di samping. D. Kingdom plantae atau tumbuhan bersifat eukariotik, multiseluler, memiliki kloroplas sehingga dapat membuat makanan sendiri yang bersifat autotrof. Kelompok ini terdiri dari 1. Peridophyta atau tumbuhan paku, memiliki ciri Cormophyta yaitu sudah punya akar, batang, dan daun sejati, akar serabut, reproduksi secara spora, daun muda menggulung. Contohnya paku purba, paku kawat, paku sejati, paku ekor kuda seperti gambar di samping. 2. Birophyta atau lumut, memiliki ciri Talophyta yaitu akar, batang, dan daun tidak sejati, akar semu atau rhizoid, reproduksi secara spora. Contoh lumut daun, lumut hati, lumut tanduk seperti gambar di samping. 3. Tumbuhan berbiji merupakan tumbuhan kormus, memiliki akar, batang, dan daun sejati, menghasilkan biji sebagai alat reproduksi generatif. Berdasarkan letak bijinya dibedakan menjadi 2 golongan yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Gymnospermae memiliki ciri bakal biji tidak tertutup oleh daun buah, batang berkambium atau berkayu, akar tunggang atau berkambium, daun umumnya tebal dan kaku, terjadi pembuahan tunggal, alat reproduksi disebut dengan strobilus. Sedangkan Angiospermae bakal biji tertutup oleh daun buah, batang berkambium atau tidak, akar tunggang atau serabut, daun pipih, tulang daun beraneka ragam, terjadi pembuahan ganda, alat reproduksi disebut dengan bunga. Angiospermae dibagi menjadi 2 kelas yaitu tumbuhan berkeping satu yang disebut dengan monokotil, memiliki ciri berkeping satu, akar serabut, daun berseling, tulang daun sejajar, bagian bunga berjumlah kelipatan 3, biji memiliki 1 daun lembaga, contohnya padi, pisang. Tumbuhan berkeping 2 atau dikotil memiliki ciri berkeping 2, akar tunggang, daun tersebar berhadapan, batang bercabang, tulang daun menyirip atau menjari, bagian bunga berjumlah kelipatan 2, 4, atau 5, biji memiliki 2 daun lembaga, contohnya cabai, tomat, dan lain-lain. E. Kingdom Animalia atau hewan bersifat eukariotik, multiseluler, dan heterotrof atau tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Animalia dikelompokkan menjadi vertebrata atau bertulang belakang dan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Hewan yang termasuk vertebrata 1. Ikan. Hidup di air, bernapas dengan insang, mempunyai gurat sisik untuk mengetahui perubahan tekanan air, alat gerak berupa sirip, berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ikan pari, ikan hiu, ikan mas, ikan gurami, dan lain-lain. Amfibi mempunyai 2 habitat yaitu darat dan air, hewan berdarah dingin, bernapas dengan paru-paru, dan kulit reproduksi dengan cara kawin atau fertilasi eksternal, ovipar, dan mengalami metamorfosis. Contohnya katak. Hewan melata atau reptil, habitat di darat, air, tawar, dan laut, kulit bersisik, beberapa jenis dapat berubah warna sesuai lingkungannya, bernapas dengan paru-paru, hewan berdarah dingin. Contohnya seperti gambar di samping. Burung, tubuh tertutup bulu, hewan berdarah panas, bernapas dengan paru-paru, dan dilengkapi dengan pundi-pundi udara, berproduksi secara kawin, ovipar, dan fertilisasi internal, alat gerak berupa kaki dan sayap seperti ayam, bebek, dan lain-lain. Hewan menyusui atau mamalia,
habitat darat dan air, berproduksi secara kawin, vivipar, dan fertilisasi internal, mempunyai kelenjar susu di dada dan di perut, bernapas dengan paru-paru, hewan berdarah panas. Contohnya gajah seperti gambar samping. Invertebrata, tidak bertulang belakang. 1. Hewan berpori yang disebut dengan porifera. Contohnya spon merah, spon karang, Euspongia, dan sikon seperti gambar di bawah. 2. Hewan berongga atau coelenterata. Contoh hidra, ubur-ubur, anemon laut, dan karang seperti gambar di bawah. 3. Platyhelminthes atau cacing pipih seperti cacing pita, cacing hati, dan planaria seperti gambar di bawah. 4. Nematoda, cacing gilik seperti cacing tambang, cacing perut, cacing kremi seperti gambar di bawah. 5. Annelida atau cacing gelang seperti cacing tanah, lintah, atau pacet seperti gambar di bawah. 6. Hewan berkulit duri atau epidermata, contohnya bintang laut, landak laut, dan teripang. 7. Hewan lunak atau moluska, contoh bisikot, cumi, dan kerang. 8. Hewan berbuku atau antropoda, udang, kepiting, dan serangga. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.